Halo pemirsa, kembali bersama saya Anggi Pasaribu dalam Inside Story with Anggi. Untuk topik dan tema yang akan saya angkat hari ini adalah mengenai larangan thrifting. Jadi sekarang saya sudah berada di area Pasar Senen Jakarta, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu penggerbekan terjadi di sejumlah kios yang ada di Pasar Senen untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang memperjualbelikan barang-barang bekas impor di area Pasar Senen. Dan kita juga tahu beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi telah mengeluarkan statement adanya larangan untuk menjual barang bekas impor atau ini yang kita kenal dengan nama thrifting. Nah, saya mau masuk ke dalam, saya mau berbicara atau berbincang-bincang dengan para pedagang dan juga para pembeli jika memungkinkan. Tapi dari sini, pemirsa, saya sudah bisa melihat adanya spanduk ya. Meskipun kurang jelas, ini kurang lebih bacaannya bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi kurang jelas apa yang ada di bawah. Jadi kita langsung aja kita lihat di sana seperti apa suara dari para pedagang di Pasar Senen ini terhadap kebijakan pemerintah. Oh, ini bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi pakaian impor Cina yang 80% menguasai pasar Indonesia. Dan di sini jelas sekali ada tulisan Menteri Perdagangan sebenarnya melindungi siapa? Bapak siapa Pak namanya Pak? Saya Praseno. Praseno. Pak Praseno di sini sebagai apa Pak? Saya pedagang. Oh, atau yang mengetuai gitu misalnya para pedagang Ya, perkumpulan pedagang lah. Oke. Maksud saya gini Pak, kita kan sekarang terbuka aja ya. Oh, gitu. iya. Saya memahami sekali bagaimana perasaan teman-teman yang berdagang. Oh, iya. Saya sangat memahami. Kenapa kami datang ke sini? Karena kita mau ngangkat juga apa sih sebenarnya jadi keluhan teman-teman. Nah, kalau tadi pernyataannya kalian tuh terlalu pro pemerintah. Sebetulnya bukannya pro pemerintah atau pro pedagang. Tapi kan di sini ada dua sisi nih Pak, supaya berimbang. Kita memberi ruang juga untuk Pak Praseno. Silahkan Pak, sampaikan gitu apa yang menjadi keluhannya terkait dengan larangan ya barang bekas impor ini gitu. Tadi kan Pak Praseno bilang ini mata pencaharian kita jadi dimatikan atau segala macam. Nah silahkan Pak, boleh disampaikan keluhannya Pak. Jadi begini ya, mengenai usulan pemerintah yang menghanguskan atau melarang, bahkan menghanguskan barang-barang impor, ekspor ini. Terus terang dengan kejadian yang ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong dan tiba-tiba ini, kami keberatan. Kenapa keberatan? Karena yang namanya regulasi, aturan atau kebijakan itu kan ada jenjangnya, ada tahapannya. Bukan diambil, disita, dibakar, dan diekspos kemana-mana. Oke. Nah, satu itu. Yang keduanya, pikirkan juga side effect maupun impact-nya. Bagi kami para pedagang, apalagi ini menjelang Ramadan. Tentunya kami pedagang ini membutuhkan. Bukan kami aja, keluarga kami, anak istri kami, dan semuanya. Nah, ini semua membutuhkan. Dan ini kenapa baru sekarang? Ini kami berdiri atau melakukan kegiatan ini sudah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Jadi kalau pemerintah bukan kami melawan. Kami mau mengikuti aturan pemerintah. Tapi ingat, solusinya seperti apa? Nah, itu kan. Yang kedua, jangan sampai terjadi gejolak sosial. Kalau ini dibakar, dimatikan, kan terjadi gejolak sosial nanti. Kami perlu makan, kami perlu hidup. Bukan kami aja, anak istri kami. Jadi perlu solusi. Dan yang terakhir, barang ini sudah lama, thrifting ini. Dan ini merupakan satu pilihan dengan kondisi ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, after COVID anjlok. Kemampuan finansial pedagang rakyat khususnya itu jauh daripada kata normal. Nah, thrifting inilah pilihannya. Kalaupun ingin bersaing dengan produk lokal, monggo silakan, ya. Tapi dengan catatan produk lokal harus bisa bersaing baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas, ya kan? Jangan kami thrifting ini disudutkan boleh dibilang dijolimi, gitu. Silakan bersaing. Nah, kenapa tidak dibahas produk-produk dari Cina yang datang ke sini dengan seabrek-abrek, bahkan 80% katanya.
Dan itu kualitasnya dan harganya juga bisa dilihat lah. Jadi intinya seperti itu. Kami jadi dari pedagang dengan kondisi yang saat ini menjelang Ramadan ini, tentunya kami termasuk ini kan membutuhkan, ya. Janganlah dimatikan seperti itu. Pedagang, pembeli itu sama-sama saling berkaitan. Bukan di sini aja, kami punya turunan pedagang kaki lima. Dan ini dari Sabang sampai Merauke loh. Jutaan yang terlibat di sini. Dampak sosialnya itu besar sekali. Kita rakyat, jangan dimatikan mata pencarian rakyat. Kalaupun ada, silakan cari solusinya seperti apa. Kami juga ingin legal. Jadi sebenarnya kalau saya bisa sampaikan begitu pemirsa, bahwa para pedagang ini tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah. Hanya saja ada omongan begitu ya Pak ya, jangan tiba-tiba ucuk-ucuk kok langsung disidak, kok tiba-tiba langsung digerebek, barangnya langsung diambil, langsung dibakar. Itu menyakiti hati para pedagang. Memang di dalam satu sisi saya juga bisa memahami, kaget. Ya. Seharusnya ada omongan terlebih dahulu. Mungkin begitu ya. Saya juga ada tahapannya. Tapi sebetulnya para pedagang ini tidak menolak kalau seandainya diajak bicara. Ini Bapak tahu nggak kalau misalnya thriftingnya sendiri itu tidak dilarang sebenarnya. Sekarang begini. Tapi Bapak Praseno sendiri tahu nggak bahwa barang-barang bekas ini itu masuknya ilegal, Pak. Jadi mereka nggak bayar pajak. Mungkin itu yang jadi masalahnya. Tapi kalau Pak Praseno tahu nggak itu, Pak? Jadi begini, ya. Nggak, pertanyaan saya, Pak Praseno tahu nggak, Pak? Ya, sebenarnya gini, memang. Makanya kami juga ingin dilegalkan. Karena kenapa? Karena begini, karena untuk masuk ke sini nggak mungkin lah nggak bayar. Ya. Pak Praseno ngambil barang bekas itu pasti kan dari suatu vendor, betul kan? Vendor, iya. Tapi yang jadi permasalahannya ini bukan di para pedagangnya ini, Pak. Karena kan kalau teman-teman pedagang ya jualan aja, cuman ngambil aja, nggak paham, betul nggak Pak? Ya. Nah, vendornya ini mengambil barang-barang itu nggak lewat jalur yang legal, Pak. Beda dengan yang 80% dagangan Cina tadi. Saya sepakat juga, saya pun mungkin kalau jadi pedagang kaget juga loh. Barang gue kok langsung main diambil. Tapi kalau barang-barang yang masuk impor itu mereka legal. Mereka bayar pajak gitu loh, Pak. Ini juga begini, kalau mamanya mau legalkan aja. Kenapa di luar negeri, di Eropa, di Amerika, termasuk di Asia lainnya, termasuk Malaysia, itu legal kok. Itu dia. Jadi memang sekarang dan kami ingin semuanya transparan, jelas, sehingga kami nggak seperti kayak kucing diburu-buru kucing dan anjing gitu loh. Jadi memang sekarang ini memang yang merasa dirugikan adalah para pedagang karena mereka nggak tahu bagaimana metode pengiriman dari negara terkait sampai masuk ke Indonesia. Bahkan Pak Praseno sendiri nggak tahu bahwa ini tuh sebenarnya jalur ilegal, karena kan kalau pedagang biasanya cuma ngambil aja. Cuma nanti persoalan ini tentu akan saya bawa ke Kementerian Koperasi dan UKM, Pak. Saya akan suarakan ke Pak Menteri langsung bagaimana teriakan para pedagang atas larangan ini. Dan saya juga akan tanyakan apa yang menjadi solusi. Dan kebetulan dan kemudian selain solusi, ada solusinya. Para pedagang ini mengadunya harus kemana? Nah, janganlah pemimpin yang di atas ngomong bla 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 tapi tidak melihat ke bawah dan tidak memberikan contoh. Jasnya impor, jam tangannya impor, sepatunya impor dan sebagainya. Nah, ini janganlah. Kami rakyat selalu dibodohi, selalu disalahkan, selalu disudutkan. Enggak itu. Nanti saya akan coba jembatani Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki. Nanti saya akan datang ke kantor Bapak, kita akan berbincang. Ini ada keluhan dari teman-teman pedagang. Tapi saya juga di satu sisi, Pak, tapi saya juga yakin bahwa pemerintah pasti maksudnya baik. Hanya saja mungkin waktu itu ada gap. Komunikasinya nggak nyampe ke bawah. Itu tadi yang jadi keluhan Pak Praseno. Kenapa kok nggak ngomong? Ya, jadi ya kita juga nggak suzon lah. Saya yakin Presiden maupun pemerintah pasti memikirkan nasib Pak Praseno dan juga teman-teman. Saya yakin. Ya. Jadi pemirsa, ini adalah gudang penyimpanan barang bekas impor atau yang kita kenal dengan sebutan thrifting. Jadi bisa dilihat ini sudah digaris kuning oleh polisi karena memang beberapa waktu lalu tempat ini sudah digerebek
oleh aparat. Jadi tidak ada lagi operasional yang berjalan di tempat ini. Bahwa keluhan atau curahan hati mereka ingin disampaikan ke kementerian terkait. Jadi saya akan bertemu langsung dengan Kang Menteri, dengan Kang Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Enggak, ini nggak ada urusan dengan thrifting. Memang kemudian agak sedikit kecolek karena kita sedang mengangkat isu penyelundupan pakaian bekas yang itu memukul produk UM dalam negeri di pasar domestik.